Hai sahabat, saya Gunawan. Senang sekali dapat menyapa Anda dalam video kali ini. Pada video kali ini saya akan berbicara beberapa instrumen investasi yang barangkali saudara sudah mendengar beberapa instrumen investasi mungkin dapat menjadi pilihan bagi saudara untuk mulai berinvestasi. Apakah investasi itu selalu membutuhkan uang yang sangat banyak, ratusan juta rupiah? Ternyata tidak. Yang pertama, saya akan berbicara tentang saham. Barangkali kita sudah sering sekali mendengar tentang saham. Sebenarnya apa sih saham itu? Saham itu adalah salah satu instrumen investasi di mana dasarnya adalah bukti kepemilikan nilai atas suatu perusahaan. Jadi ketika Anda memiliki saham suatu perusahaan, Anda memiliki senilai saham per seluruh jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut. Dan saat ini kita memiliki kesempatan untuk memiliki saham sebuah perusahaan yang telah melantai di bursa saham. Apakah mahal? Ternyata membeli saham merupakan investasi yang cukup terjangkau bagi banyak masyarakat. Pemerintah sendiri pun mendorong masyarakat untuk mulai berinvestasi ke saham, sehingga mereka dapat memiliki investasi untuk kehidupan di masa depan. Tapi ketika Anda mulai memutuskan untuk mencoba masuk ke investasi saham, saya mendorong saudara untuk bisa mulai untuk belajar analisa fundamental, yaitu keuangan perusahaan, dan juga analisa teknikal. Yang terutama di sini adalah melihat kinerja perusahaan. Tentu kita mau berinvestasi ke perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat. Dan setelah kita mengetahui bahwa keuangan perusahaan itu sehat, kita bisa memutuskan untuk masuk ke dalam, untuk membeli saham perusahaan tersebut. Ketika kita sudah mengetahui bahwa keuangan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang sehat, kita sudah bisa lebih tenang untuk membeli saham perusahaan tersebut. Selain itu, kita juga tetap melihat dengan analisa teknikal untuk meminimalisir resiko, karena di investasi saham tetap ada risiko kerugian di mana harga sebuah saham dapat naik juga dapat turun. Dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa sebuah saham akan memiliki nilai yang akan cenderung naik, yaitu dengan analisa fundamental dan juga dibantu oleh teknikal. Tetapi bagaimana jika kita mau berinvestasi di saham tapi kita sudah mencoba berinvestasi, kita sudah mencoba belajar untuk analisa fundamental dan teknikal, tapi kita tidak berhasil, atau kita tidak memiliki waktu untuk mempelajari tentang fundamental sebuah perusahaan ataupun belajar analisa teknikal untuk menganalisa sebuah saham. Jika Anda merasa memiliki kendala seperti itu, mungkin instrumen selanjutnya ini dapat jadi pilihan bagi saudara. Apakah itu? Instrumen investasi berikutnya yang akan saya bicarakan adalah reksadana. Apakah reksadana itu? Reksadana dapat saya jelaskan sebagai berikut. Ketika seorang manajer investasi menawarkan jasanya untuk mengelola dana kelolaan, di mana manajer investasi tersebut mengumpulkan dana dari para investor untuk kemudian akan dikelola sesuai dengan profil dari reksadana kelolaan tersebut. Misalkan saya ambil contoh, misalkan reksadana tersebut adalah reksadana campuran.
Artinya reksadana tersebut, seorang manajer investasi akan mengelolakan dana investasi tersebut di dalam investasi saham dan juga investasi pendapatan tetap, yaitu pasar uang. Biasanya di dalam profil reksadana yang ditawarkan akan ada penjelasan berapa persen yang akan dimasukkan ke saham dan juga berapa persen yang akan dimasukkan ke investasi pasar uang. Reksadana dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang memiliki resiko relatif paling rendah dan memiliki return pendapatan yang relatif paling rendah di antara keempat golongan reksadana tersebut. Yang kedua adalah reksadana obligasi, di mana dana kelolaan akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam obligasi. Apakah obligasi itu? Nanti saya akan terangkan sebagai salah satu instrumen investasi juga. Dan ketiga adalah yang sempat tadi saya singgung juga, yaitu investasi reksadana campuran. Ada reksadana campuran, manajer investasi akan memasukkan dana kelolaan ke saham dan juga ke investasi pasar uang maupun obligasi. Biasanya besar proporsi akan dijelaskan di dalam penjelasan reksadana. Berapa persen yang akan dimasukkan ke reksadana, berapa persen yang akan dimasukkan ke investasi saham, dan juga berapa persen yang akan dimasukkan ke investasi baik pasar uang maupun obligasi. Dan selanjutnya adalah reksadana saham. Seperti namanya, secara proporsi sebagian besar dana kelolaan akan diinvestasikan untuk invest di saham. Jadi di reksadana, seorang manajer investasi akan membantu pemilik dana untuk mengelola dana untuk diinvestasikan ke dalam baik itu pasar uang, obligasi maupun di saham. Dan biasanya untuk reksadana yang diinvestasikan ke instrumen saham memiliki pendapatan yang relatif lebih besar. Nanti akan dapat dilihat di dalam kinerja dari reksadana tersebut. Apakah pendapatannya per bulan sesuai dengan ekspektasi ataukah tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa Anda lihat di dalam kinerja reksadana tersebut. Dan instrumen investasi yang selanjutnya adalah obligasi. Apakah obligasi itu? Obligasi adalah salah satu instrumen investasi di mana sebuah instansi, baik itu adalah negara atau sebuah perusahaan, mereka menerbitkan obligasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk meminjamkan dananya kepada instansi tersebut. Dan otomatis penerbit obligasi akan memberikan bunga kepada investor ataupun masyarakat yang membeli obligasi mereka. Dan obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki resiko cukup rendah. Dan yang selanjutnya adalah investasi di emas. Kalau investasi ini mungkin banyak dikenal oleh orang-orang yang bagi mereka yang membeli emas di zaman dahulu mendapatkan hasil yang cukup baik dari investasi emas, karena emas memiliki grafik yang cenderung naik. Saya pernah ikut dalam sebuah seminar, dan di seminar tersebut pembicara di mana dia memberikan informasi kalau salah satu investasi yang cukup baik adalah di emas, karena harga emas secara jangka panjang masih memiliki tren yang cenderung untuk naik. Dan itu sudah beberapa waktu yang lalu, sudah sekitar 4 tahun yang lalu, dan hal itu cukup terbukti saat ini, dimana tahun lalu harga emas sekitar 600.000 per gram, dan
dan saat ini sudah mencapai hampir 1 juta per gram. Dan beberapa orang mungkin mengenal forex. Kalau untuk forex, kalau menurut saya lebih cocok untuk ditradingkan. Negara pasti berharap untuk mata uangnya bisa stabil. Kalau sampai mata uangnya itu cenderung melamah ataupun menguat terus, itu cenderung kurang baik untuk kondisi ekonomi negara tersebut. Dan untuk instrumen investasi yang berikutnya adalah properti. Mengapa saya katakan properti merupakan investasi yang baik? Karena untuk harga properti kecenderungan adalah naik. Kebutuhan untuk tempat tinggal semakin lama semakin banyak. Sedangkan hunian atau tanah adalah salah satu yang sifatnya cenderung terbatas. Walaupun mungkin orang bisa memperbanyak jumlah hunian secara vertikal, jadi banyak mungkin bisa mendirikan apartemen untuk sebagai salah satu alternatif tempat tinggal, tapi untuk tanah sendiri itu tidak akan bisa diperbanyak. Cenderungan harga properti sendiri pasti cenderung untuk naik, walaupun mungkin pasti ada saatnya untuk pasar properti balancing jika sudah terlalu tinggi. Untuk investasi properti sama seperti instrumen investasi yang lain memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan investasi properti, kita dengan membeli properti kita memiliki fisik dari properti itu sendiri yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai aset untuk usaha. Selain itu, jika kita memiliki properti di lokasi yang strategis, misalkan kita memiliki properti di lingkungan kampus, kita bisa menyewakan, mengontrakkan ataupun sebagai tempat kos, sehingga kita dapat mendapatkan penghasilan selain dari meningkatnya harga properti kita. Untuk kekurangan dari investasi properti, jika kita ingin investasi properti, kita harus memiliki dana yang relatif cukup besar nilainya. Dan juga jika kita membutuhkan dana sewaktu-waktu, kita tidak bisa segera mencairkan properti kita dan harus menunggu beberapa waktu untuk menunggu properti kita dapat terjual, mungkin dalam waktu sebulan ataupun 2 bulan bahkan lebih. Investasi dan bisnis memiliki resiko. Untuk resiko di investasi properti relatif lebih terukur dan lebih minimal, sebab harga properti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, harga properti cenderung naik. Namun investasi properti juga tetap harus cerdas. Kita harus bisa memilih properti yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kebutuhan investasi kita. Apakah itu kita investasi di properti rumah ataupun properti ruko usaha, tempat usaha, maupun tanah ataupun apartemen. Dan khusus untuk apartemen mungkin juga dibutuhkan untuk pertimbangan ekstra. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dari investasi properti, sangat direkomendasikan untuk menyewakan properti apartemen Anda. Dan untuk apartemen mungkin yang dapat menjadi pertimbangan untuk investasi di Kota Malang adalah apartemen Begawan, sebab lokasinya berada di antara universitas-universitas besar di Malang. Jadi bisa untuk disewa-sewakan, dikontrakkan, ataupun jika Anda mau pakai untuk ditinggal sendiri juga merupakan pilihan yang tepat. Ya, itu adalah bahasan di video kali ini untuk instrumen-instrumen investasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi kita, bagi saudara yang ingin menginvestasikan uang saudara. Jadi untuk investasi tidak perlu menunggu lama lagi, Anda dapat investasi sekarang juga.
Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya akan membahas topik-topik lain yang menarik seputar investasi dan juga hal-hal yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah melihat video ini sampai saat ini. Tetap sehat, semakin menjadi orang yang lebih baik lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.